Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sekarang Kak Stevi akan menemani adik-adik untuk beribadah hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami ingin mengucapkan syukur karena kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Ya Tuhan, kiranya urapi kami, kiranya kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi dengan kakak Tias. Hari ini kita akan IMPA online lagi. Nah, walaupun kita IMPA online, kakak harap semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Nah, walaupun IMPA online, kita harus tetap semangat loh. Nah, pada minggu ini, sebelum kita masuk firman Tuhan, adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya. Dan kita akan membaca Alkitabnya dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nah, kakak akan beri waktu adik-adik untuk membaca Alkitabnya dan juga kakak akan memberi waktu adik-adik untuk berdoa dan bisa dibantu dengan mau papa. Oke? Oke adik-adik, setelah adik-adik baca dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai yang 9, kira-kira adik-adik tahu nggak sih itu tentang apa? Nah, kalau adik-adik gak tahu, nih kakak kasih tahu. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Jadi Bapak Rasul Paulus itu diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Tugasnya berat, tetapi Rasul Paulus gak pernah marah-marah adik-adik. Dia selalu bersyukur dan melakukannya dengan sukacita. Jadi adik-adik dulu, kota Korintus adalah kota yang sangat berkembang adik-adik. Jadi di Korintus tuh ada disebut dengan kota perdagangan karena banyak sekali orang-orang yang datang ke Korintus untuk berdagang dan menghasilkan berbagai barang-barang mewah dan berbagai karya seni yang indah. Jadi karena itu kota perdagangan, jadi banyak orang yang datang ke sana adik-adik. Maka dari itu orang-orangnya beragam dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda adik-adik. Tetapi adik-adik ternyata di sisi lain kota ini juga terkenal dengan kejahatannya adik-adik. Nah, inilah tantangan dan tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat Korintus adik-adik. Karena itu Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus dalam rangka membantu jemaat untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi jemaat. Jadi, Bapak Rasul Paulus mencoba memberikan panduan yang benar untuk jemaat Korintus adik-adik tentang sikap hidup orang Kristen di tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, agar jemaat Korintus dapat bersama menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya pada Yesus Kristus adik-adik. Nah adik-adik, Rasul Paulus tuh orangnya selalu bersyukur adik-adik untuk karya pelayanan yang Tuhan Yesus anugerahkan di dalam kehidupannya. Rasa syukur itu membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, meskipun di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada,
Rasul Paulus tetap mampu untuk memberikan semangat dan nasihat kepada jemaat Korintus adik-adik yang sedang mengalami berbagai pergumulan, agar jemaat Korintus tetap setia menjalani tugas sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu saksi Kristus? Jadi, saksi Kristus itu orang-orang yang menghargai perbedaan, tetapi mereka tidak mudah terpengaruh adik-adik. Mereka bisa selalu hidup dan menunjukkan sikap hidup orang Kristen. Nah, adik-adik, sama nih kayak adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak sih siapa saja saksi Kristus? Saksi Kristus itu semua orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, kita semua adik-adik. Jadi kita semua itu saksi Kristus adik-adik. Nah, belajar juga dari Rasul Paulus adik-adik bahwa menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus dijalankan dengan sukacita dan juga taat. Nah, sama kayak adik-adik, misalnya nih, kalau di rumah mau papa nyuruh adik-adik buat membereskan tempat tidur, membereskan mainannya. Nah, adik-adik harus melakukannya dengan sukacita, jangan marah-marah atau nanti lama, nggak boleh adik-adik. Adik-adik harus melakukannya dengan cepat dan juga sukacita. Iya, siap tuh gitu misalnya. Nah, jadi adik-adik harus menjadi saksi Kristus dan anak Tuhan yang baik. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Oke, sekian dari kakak. Kakak harap adik-adik bisa menjadi saksi Kristus yang selalu taat dan menjalankan tugasnya dengan sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.